Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya perbanyaklah bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita hidup. Berarti masih diberikan 2 kesempatan. Kesempatan yang pertama bagi orang yang masih hidup ini adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kedua adalah memperbanyak beribadah. Itu yang masih hidup ya. Karena orang yang sudah meninggal yang di alam kubur itu semuanya adalah mohon minta balik dihidupkan kembali sebentar, dia akan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ayo kita adalah selalu ditingkatkan ibadah kita dan sholat tobat kita, perbanyak baca istighfar. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Teman-teman kali ini ya, saya akan membacakan kisah. Kisah ini adalah luar biasa yang dialami oleh GM. Bahwa GM ini adalah punya hutang dan dibayar dengan sholawat. Subhanallah. Jadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendawamkan sholawat. Kisah selanjutnya yang nanti akan saya terangkan. Namun sebelumnya, ya bagi teman-teman jangan bosan ya. Baik yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala maupun yang lagi seneng. Perbanyaklah berdoa, ya tulis doanya di kolom komen di bawah ini. Yang lama mau punya rumah, belum punya rumah. Yang lama mau punya anak, belum punya anak. Yang lama mau bayar hutangnya, belum juga dapat rezeki. Tulis di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa tulis sholawat terlebih dahulu. Ya, ya karena doa itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibacakan sholawat. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan istiqomah ibadahnya. Ya, dan juga diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga lunas hutangnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ada juga yang perlu saya sampaikan ya, hidup ini memang seperti itu. Artinya itu ya memang ganti silih berganti. Dan harus tahu bahwa rentetan masalah. Masalah yang satu akan masalah yang satu, ujian yang satu akan ujian-ujian seperti itu. Kita hidup seperti itu ya. Percayalah bahwa hutang teman-teman sebentar lagi akan lunas. Amin ya robbal alamin. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan apa itu bisa usaha, ini harus kita syukur ya. Baiklah kita lanjutkan ya, kisah ini ya, yang dialami oleh GM, bahwa sekitar tahun 2022 GM setelah nikah, itu adalah terjadi ekonominya yang sangat memprihatinkan. Sehingga dia hutang sana, hutang sini, hutang kawannya, yang tidak disangka-sangka ternyata semakin hari semakin bertambah hutangnya menjadi sekitar 20 juta. Subhanallah ya. Kemudian GM ini adalah guru honor, guru madrasah ya. Ya, iya namanya saja guru honor, ya seberapalah apa itu honornya. Dia semakin tambah tahun pada tahun 2023 yang menghutangi ini kawan-kawannya itu minta supaya dikembalikan uangnya. Nah, kemudian dia adalah datang ke tempat seorang kiai di abahnya. "Abah, apa Pak Kiai amalan saya sehingga kok ekonomi saya, rezeki saya seperti ini?" Diceritakan semua. Kemudian Pak Kiai itu bilang bahwa
Kalau ingin rezekinya itu lancar, perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat kalau tidak yang panjang, ya yang pendek saja sholawat sih. Dia nanya, "Berapa itu Pak Kiai?" Paling tidak sehari semalam adalah 1.000 kali. Mulai itu diamalkan. Diamalkan, didawamkan, dia mendawamkannya itu sesudah maghrib, sampai isya. Dawamkan kurang lebih adalah 1 tahun. Di dalam 1 tahun itu banyak keberkahan-keberkahan yang didapatkan. Di antaranya dia adalah mengikuti tes kuliah beasiswa, kuliah gratis. Alhamdulillah dia adalah lulus pada tahun 2023. Nah, itu berkah dari membaca sholawat. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ya hutangnya masih tetap hutang, sekitar 20 juta itu. Ternyata selanjutnya dia didesak oleh teman-temannya, uangnya masih mau dipakai. Dan alhamdulillah pada akhir tahun 2023 ternyata ada uang itu berasal dari dia tempat kuliah. Jadi ternyata kuliah itu yang kuliah gratis tadi dia bersyukur kuliahnya tidak bayar itu, tapi ternyata dapat uang. Ya dapat uang, entah uang makan, entah uang kos dan lain sebagainya, dapatlah uang itu. Tidak disangka-sangka dia itu bilang sama kawannya bahwa akhir tahun ini adalah saya bayar hutangnya insya Allah. Karena sudah semakin dekat kata beliau, dia tidak bisa tidur. Ya membaca sholawat terus. Alhamdulillah pada malam itu ternyata ATM-nya itu berbunyi. HP-nya berbunyi, ATM-nya terisi uang yang puluhan juta, subhanallah, alhamdulillah. Dia tidak disangka-sangka bahwa dapat uang dari tempat dia kuliah, dari pemerintah. Kemudian malam itu juga kawan-kawan yang dihutangi di WA semua supaya mengirimkan nomor rekeningnya akan dia bayar. Ya alhamdulillah pada malam itu juga semuanya ngirim nomor rekening dan semuanya dibayar. Dia adalah tidak mau menunda-nunda. Artinya itu tidak mau seperti ini dapat uang ini untuk belanja sebagian, untuk usaha sebagian, sebagian untuk bayar utang, dia tidak. Ingat bahwa yang menyebabkan rezekinya tidak lancar itu adalah dosanya. Maka dengan demikian ya dia ibaratkan itu tangki air. Ya kalau tersumbat itu adalah tidak akan bisa ngalir dengan deras pipanya. Begitu pula rezeki ini. Nah, maka kawan-kawannya malam itu juga semuanya sudah dibayar. Kata beliau paginya itu terasa plong, ya, plong. Sudah rasanya senang, tidak ada beban dan mulai itulah rezekinya adalah mengalir, semakin bertambah, ada-ada saja rezeki. Nah, jadi dia tidak ditunda-tunda, hutangnya semuanya sudah itulah fadilah, itulah keberkahan membaca sholawat Jibril 1.000 kali tiap hari. Dia baca adalah sesudah maghrib sampai menjelang isya. Nah, maka teman-teman ya, dan dia baca dengan ikhlas, artinya ya percaya bahwa akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas, dengan sabar, tidak baru mendapat berapa itu aku sudah lama kok belum juga diijabah oleh Allah. Nah, keberkahan, keajaiban itu adalah hak Allah. Kita hanya ikhtiar. Tetapi dia ya tetap ikhtiar buminya ya tetap dia adalah sebagai guru honor, tetap mengajar
dan alhamdulillah sekarang sudah buka usaha, usahanya sudah bisa dikatakan ekonominya sudah mantap begitu ya. Nah, itulah di antaranya kisah yang dialami oleh apa itu GM, berkah membaca sholawat, hutang yang 20 juta ternyata satu malam itu adalah lunas dibayar semuanya. Ya demikian semoga kisah ini membawa inspirasi, membawa motivasi kepada teman-teman yang sudah mendawamkan sholawat dan kepada teman-teman yang belum mendawamkan sholat, ayo kita mulai. Ya setidaknya adalah istiqomah walaupun sedikit ya sholawat Jibril. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.